Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 4 Agustus 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Efesus, pasal yang kedua ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Kamu dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, dalam sebuah reuni, hampir semua yang hadir merasa heran dengan perubahan yang terjadi pada seorang teman. Dulu, ia dikenal sebagai murid yang sangat egois, bandel, dan temperamental. Kini ia datang dengan pembawaan yang sangat kalem, bahkan memberi ide, menggalang dana untuk membantu daerah yang mengalami kekeringan. Ia memberikan donasi yang tidak sedikit dan ikut terjun ke lokasi. Sebelum mengenal Kristus, manusia tidak memiliki pengharapan. Hidup egois, dikendalikan oleh nafsu duniawi, bahkan menolak ajaran kebenaran Tuhan. Namun, kondisi dapat berbalik setelah mereka ada di dalam Kristus. Pengorbanan Kristus menjadikan manusia beroleh status baru sebagai anggota keluarga Allah. Orang percaya akan dibangun menjadi bait Allah yang hidup dan menjadi kediaman Allah di dalam roh. Roh Kudus membuka mata hati sehingga umat boleh memahami bahwa tujuan hidupnya adalah memuliakan Dia. Saudara-saudara kekasih, renungan Efesus 2 ayat 22 berbicara tentang bagaimana orang percaya yang dulunya terpisah, kini dipersatukan dalam Kristus dan menjadi tempat kediaman Allah. Ayat ini menekankan persatuan keintiman dengan Allah dan pertumbuhan rohani melalui Roh Kudus. Dalam nats ini disebutkan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Kalimat ini melanjutkan gagasan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu Efesus 2 ayat 19 sampai 21, tentang bagaimana orang percaya, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, kini menjadi satu keluarga Allah yang hidup. Di dalam Dia merujuk pada Kristus yang adalah fondasi utama. Di samping itu, kata menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini adalah inti dari renungan Efesus 2 ayat 22. Melalui iman kepada Kristus dan pekerjaan Roh Kudus, orang percaya menjadi tempat kediaman Allah, tempat di mana Allah berdiam. Ini bukan hanya tentang tempat ibadah fisik, tetapi tentang kehidupan rohani yang intim dengan Allah. Ayat ini juga menekankan
bahwa kita dibangun bersama dalam Kristus. Ini menunjukkan persatuan dan kebersamaan dalam komunitas orang percaya. Setiap individu adalah bagian dari bangunan yang lebih besar, yaitu tubuh Kristus yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Intinya, ayat ini sangat berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita memungkinkan kita untuk mengalami kedekatan dengan Allah dan juga untuk membangun hubungan yang sehat dengan sesama orang percaya. Saudara-saudara kekasih, apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Pertama, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam persatuan saling mengasihi dan bertumbuh bersama dalam iman. Kita juga dipanggil untuk menjadi tempat kediaman Allah di dunia ini melalui hidup yang berkenan kepadanya. Kedua, Efesus 2 ayat 22 ini adalah juga panggilan untuk merangkul identitas kita sebagai anggota keluarga Allah yang dipersatukan dalam Kristus dan untuk hidup intim dengan Allah serta dalam hubungan yang harmonis dengan sesama orang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini Tuhan masih memberikan firman-Mu kepada kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.